Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy Monday buat teman-teman semuanya. And thank you so much guys buat yang udah pada datang kemarin di live streaming pada saat malam hari. Seru banget live streamingnya, discussionnya cukup banyak. Semoga teman-teman bisa dapat banyak benefit dan value di dalam live streaming tersebut. Untuk video study time menyusul teman-teman sekalian, nanti kalau sudah diupload pastinya akan saya kabarin lewat notifikasi YouTube channel dan juga lewat Telegram. Oke? So guys, it's gonna be a very quick update karena di weekend ini Bitcoin gak kemana-mana juga sih. Kita ngeliat dia cuma naik turun aja. Hari ini US Labor Day, so technically mungkin gak akan ada trading juga di saat market lagi libur ya, terutama untuk US session. Jadi kita nggak tahu nih ya. Saya pikir market harusnya minggu ini bakal jadi minggu sibuk. Namun hari Senin mungkin bakal jadi minggu slow banget. Ya, Selasa baru mulai ada activity, disambut dengan hari Rabu ada job opening. Ini juga sangat berhubungan ya dengan kondisi tenaga kerja saat ini di Amerika Serikat, serta akan ada NFP pada hari Jumat disertai dengan unemployment rate. Ini yang lagi ditunggu-tunggu nih oleh para pelaku pasar. Kalau angkanya dari 4,3% bisa dibilang steady ya. Di angka 4,2% diharapkan sesuai dengan konsensusnya, maka ini artinya skenario soft landing benar-benar bisa terrealisasi dan the Fed harusnya akan sangat happy ya dengan kondisi tersebut. Itu artinya pemangkasan suku bunga di September nanti akan berada di angka 0,25% dan otomatis dari kemarin banyak banget yang nanya ya, padahal di video itu atau di live streaming ini kita udah bahas secara detail ya dari hulu ke hilirnya teman-teman sekalian. Tapi akhirnya ditanyain lagi ya, ini jadi intinya September rate cut kayak gimana gitu. Jadi saya udah jelasin cukup panjang sebenarnya sih lewat Telegram group. Saya menjelaskan bahwa teman-teman harus mengerti juga ya, kalau para whales ini kan ya kita bisa bilang mereka mengambil langkah atau decision makingnya itu udah dari jauh-jauh hari gitu kan. Jadi kita nggak mungkin mengharapkan mereka tiba-tiba berubah pikiran hanya dengan keputusan suku bunga yang dalam tanda kutip di sini kita sudah tahu jawabannya apa gitu kan. Sudah ada probabilitas keluar bahwa the Fed secara yakin, apalagi dengan Jerome Powell memberikan statement kemarin itu ya, dia bilang the time has come. Itu kan sebenarnya udah satu buah bentuk statement yang jelas bahwa market harusnya juga akan positioning dari sana gitu loh. Jadi saya pikir kalau misalkan whales-nya udah melakukan akumulasi dari jauh-jauh hari ketika sentimennya relatif sudah positif, once rate cut terjadi bukan berarti market akan crash juga. Market terkoreksi ya bisa aja kondisinya sama kayak 2019 the moment the Fed rate cut ya kan. Ini kan the Fed rate cut nih, di sini lebih kurangnya. Sorry nih, ini di sini maksud saya teman-teman sekalian ya, 2019 Oktober. Jadi kalau misalnya kalian munculkan chartnya US interest rate, oke, INTR, terus kalian lihat di sini new price scale, tuh. The Fed mulai pangkas rate cut, mulai melakukan rate cut itu di 2019. Di sini nggak kelihatan by the way. Coba saya lihat di, this one ya, Binance punya chart teman-teman sekalian. Di momen the Fed melakukan rate cut 2019, and this is gonna be the very first time the Fed melakukan rate cut lagi pada 2019 itu tepatnya di bulan Juni. Ya setelahnya market mengalami koreksi, tapi sebelum itu saat the Fed tidak naikin suku bunga, market sudah priced in gitu loh. Jadi market sudah punya pertimbangan bahwa the Fed akan pivot. Kalau the Fed quantitative easing, itu artinya ada suntikan dana masuk ke market, kita boleh nih cicil beli dari sekarang ya. At this moment, atau disinilah kita bisa bilang, udah pasti retail juga nggak tertarik banget. Apalagi habis ada flash dump kayak begini, ya kan, mereka juga pasti galaunya setengah mati retail gitu kan. Gak bakal ada bayangan untuk serok bottom. Ya mungkin hanya beberapa kalangan aja, tapi rata-rata players crypto itu meninggalkan market di saat market justru lagi dalam keadaan turun atau lagi dalam keadaan crash, mereka cenderung cabut. Jadi kalau kita ngelihat di sini pangkas suku bunga, iya memang ada koreksi ya kan, dari top ke bawahnya ya terasa lah, lebih kurangnya dia drop sekitar 50%-an teman-teman sekalian. Nah saat ini kalau kita ngelihat Bitcoin, itu Bitcoin sudah duluan naik ya kan, sebelum dia halting bahkan sudah mencapai ATH duluan. Tapi di sini juga tidak lepas dari kondisi keterlibatan the Federal Reserve. Ketika kita ngelihat Oktober 2023 akhirnya
Bitcoin itu start rally. Oke, Oktober 2023 Bitcoin start rally. Tepatnya kapan? Tepatnya saat lagi-lagi The Fed memutuskan tidak meningkatkan suku bunga kembali. Rally terus, dan sekarang kita ngelihat dia sudah mulai slowing down. Bahkan ya seperti yang tadi kita jelaskan ya, kita juga tahu bahwa The Fed di sini punya rencana untuk melakukan pemangkasan suku bunga pada September mendatang, tepatnya di tanggal 18-an lebih kurangnya kalau waktu kita. Dengan demikian, ya kalau misalkan selling pressure-nya tiba-tiba terasa, wajar teman-teman. Dan perlu diingat, whales itu mungkin akan manfaatkan kepanikan retail untuk mereka kembali menambah posisi pada Bitcoin mereka. Itu sebenarnya sebuah pertimbangan yang harus diperhatikan. Ya, kalau bagi saya sih itu sangat-sangat krusial teman-teman sekalian. Dan by the way, monthly close Bitcoin itu di bawah $60.000. Oke, bisa dibilang cukup krusial, bisa dibilang cukup berbahaya. Namun, ya overallnya sih kita memang masih konsolidasi aja di range yang lebih kurang sama. Jadi dengan closingnya Bitcoin yang cenderung bearish, terus monthly candle juga baru buka, ya saya pikir wajar kalau dia cari range bawah dan cari range atas dulu. Jadi kalau misalkan nanti nih seandainya di sesi Asia, ya US kan tutup tuh ya teman-teman, malam US libur. Tapi kan di sesi Asia tetap ada activity dong, akan ada transaksi tetap yang berlangsung dari para retail traders atau retail investor, atau mungkin whales-whalesnya di sesi Asia. Ya nanti jangan kaget kalau tiba-tiba kita ngelihat dia nge-spike ke atas atau dia nge-spike ke bawah lagi, karena memang ini adalah hal yang sangat wajar terjadi, terutama saat pembukaan candle lagi. Nggak cuma weekly loh, tapi juga monthly ya. Masalahnya candle pembukaan monthly yang pertama itu terjadi di hari weekend ya, hari Minggu, jadi kayak volumenya rendah, volatilitasnya rendah. Tapi dengan demikian teman-teman, tetap aja kita lihat tuh ya, ada liquidity sweep terjadi di sini gitu kan. Jadi liquidity sweep terjadi, terus kemudian kita ngelihat tadi dia mengalami reversal. Makanya tadi kalau misalnya kalian lihat ya sekilas sempat ya, tadi kita sempat live dulu sih teman-teman sebelum akhirnya kita bubarkan live-nya ya, sekitar jam berapa saya lupa. Ya ini pada saat live nih kita temuin setup kayak begini ya kan. Saya jelasin setupnya kayak gimana dari liquidity sweep, kemudian 1R berarti artinya kamu udah boleh move stop loss ke break even sampai ke 3R. Ini time frame-nya kecil banget teman-teman ya, hanya di time frame 5 menit gokilnya. Nah gini guys, yang saya lihat adalah hari ini kalau bagi saya sih bukan waktu yang ideal buat trading. Kenapa? Volume terlalu rendah. Kemudian ya walaupun tadi kita ngelihat sweep ini bisa jadi opportunity, tapi kalau saya pribadi sih saya nggak ngambil, nggak manfaatin teman-teman. Kenapa? Karena sebenarnya balik lagi ya, saya nggak ngerasa ini breakout-nya bener-bener strong with volume dan with real market gitu. Bisa aja ini cuma retail spekulator gitu kan, mereka lagi manfaatin doang market saat ini, dan akhirnya ya balik lagi ini konsolidasi juga gitu. Nah yang perlu ditekankan, yang perlu di highlight teman-teman sekalian, kalau dari perspektif time frame lebih besar, Bitcoin itu masih dalam keadaan tekanan jual ya. Anda harus mengerti karena selling pressure terakhir di sini sudah menciptakan low point baru. Nah, di sini tuh bisa dibilang belum valid nih untuk create lower low. Jadi kalau misalkan nanti dia balik naik ke atas terus somehow di 59 ribuan dolar tiba-tiba kena reject lagi, itu juga bukan suatu hal yang mengejutkan gitu lah. Ibaratnya adalah hal yang bisa kalian antisipasi ngeliat dari struktur saat ini. Kalau sekilas mungkin kamu bisa coba untuk hubungkan ini dan pada akhirnya kamu ngelihat wah ini kayaknya dia ngebentuk ya falling wedge lah atau gimana gitu kan. Tapi ya coba aja perhatiin, ini aja kayak ragu-ragu gitu ya antara dia mau breakout atau enggak gitu loh. Bisa aja dia konsolidasi doang. Nah ini sebenarnya concern yang kamu harus perhatiin kalau kamu hendaknya melakukan transaksi pada Bitcoin ya. Namun demikian teman-teman sekalian, sedikit pesan dari saya, as long structure-nya untuk lower time frame itu masih dalam keadaan bearish, mau long pun boleh, tapi sekedar untuk scalping. Kamu ngerti karena resiko kamu adalah melawan bigger time frame punya trend. Dan trend saat ini di higher time frame, biar gimana pun, dari daily, kemudian closing monthly, itu jelas banget ngasih tekanan jual yang masih bisa berlanjut. Dan Bitcoin, kalau dia masih terus turun ya, saya pikir teman-teman range area yang sangat-sangat mungkin untuk jadi level supportnya adalah $57.000 untuk saat ini. Ya kamu perhatiin level tersebut, and in case it doesn't hold,
It means price can go down until $53.900 lebih kurangnya. Itu yang harus diperhatikan. Oke, that's gonna be the update for Bitcoin, and then a bit update ya buat si dollar index guys, dan juga untuk si XAU. Nah, kalau dollar index ini kita ngelihat overall, karena dia udah mencapai area yang ditargetkan gitu ibaratnya teman-teman. Lalu kita ngelihat sekarang harga start rebound. Untuk internal structure sendiri aja, ini kalau misalkan dia balik naik sampai ya kisaran 102,38 itu masih terbilang sangat normal, dan di situ juga terdapat fair value gap ya. Jadi kalau kita lihat di sini, fair value gap ini kamu bisa pakai menjadi target penguatan daripada dollar index. It means apa? Untuk aset-aset berlawanan, kalau teman-teman ada transaksi let's say di euro, it means euro akan turun dulu. Ya, kalau kamu lihat dari bigger perspektifnya ya jelas banget nih, ya kan? Euro udah creating higher high, sekarang lagi dalam proses pullback atau retracement. The first target area yang mungkin akan dicapai harusnya di kisaran OB ini, and slightly lower mungkin bisa di-expect di kisaran range area ini. Tapi sebenarnya kalaupun somehow ya di hari minggu depan kita ngelihat euro pergerakannya bakal sangat-sangat aneh dan unik, wajar, karena ini pertama adalah first week, kedua adalah NFP week. Buat market forex itu benar-benar waktu yang paling krusial, termasuk untuk apa? XAU US dollar ya. Jadi kalau teman-teman transaksi di XAU US dollar ya, saya kayak minggu lalu waktu update XAU sempat ngejelasin ke teman-teman bahwa ekspektasinya harusnya adalah dia retrace dulu atau pullback dulu, testing sampai ke level area OB di sini. Oke, ini harusnya dari minggu lalu. Ini karena ini hari Selasa, saya bikin video itu hari Minggu, closingnya hari Sabtu di sini. Jadi kita expect dia pullback dulu untuk dia naik lagi. Tapi tampaknya teman-teman sekalian, gold pun sudah sepakat ya untuk sama-sama konsolidasi. Nunggu apa ini? Ya, saya pikir nungguin cuma satu ya, nungguin NFP dan unemployment rate minggu ini. Ya, ini bakal jadi krusial banget buat gold. But looking at this movement, very likely either gold akan consolidate sampai mendekati hari Jumat, atau malah ada tekanan jual kembali dan membawa gold untuk balik retest sampai ke kisaran range 2479. Kenapa level tersebut? Karena kamu secara kasat mata pun langsung bisa menilai ya kalau level itu adalah level support resistance yang cukup kuat bagi gold selama beberapa pekan lalu. Jadi kalau kita highlight di sini ya kayak gini teman-teman, here we go ya, that's gonna be the support resistance. Oke, itu bisa dilihat cukup jelas di situ ya. Nah, kenapa saya langsung turun ke time frame kayak 1 jam gitu kan? Sebenarnya kalau dari daily kita nggak ngelihat range yang gede banget ya. Balik lagi support resistance-nya ada di 2480. Tapi kalau buat saya di perspektif 1 jamnya dia konsolidasi doang. Malah possibility yang saya perhatikan adalah karena di sini dia juga kelihatan ya kayak mau berusaha untuk di create higher high tapi gagal, dan di sini dia malah mengalami market structure shift. Ya, yang saya perhatikan ini salah satunya teman-teman. Maka seandainya next week plannya kayak gini guys, let's say next week yang terjadi adalah dia mengalami retracement dulu nih, somehow around this range ya, atau around this range itu bisa jadi selling opportunity. Oke, karena kalau misalkan NFP, unemployment rate ini sesuai dengan ekspektasinya, maka kita bisa expect dollar kembali menguat dulu untuk beberapa waktu ke depan. Mungkin sampai dengan CPI minggu depannya lagi, itu masih bisa menguat. Kira-kira gitu. Jadi kalau misalkan gold spotnya gimana, XAU-nya gimana, ya barengan lah sama si dollar gitu ya. Kalau expecting dollar untuk dia mengalami reject di level tertentu, itu artinya kita ngelihat dari lower time frame-nya gimana gitu kan. Oh, lower time frame dia sukses loh, create higher high. Tapi kamu lihat di sini kan masih ada OB gitu kan. Dan ini cukup fresh untuk di retest oleh si DXY. So if we have a pullback like this, maka more or less yang terjadi pada XAU USD adalah sebaliknya. Kita expecting dia untuk naik dulu, retest dulu before kita ngelihat another rejection. Jadi plannya sebenarnya cukup jelas, lebih ideal cari sell shorting opportunity di sini. Ya, nanti kamu tinggal cari opportunity aja. Ya, tapi saya rasa Senin nggak bakal gerak. Selasa mungkin baru mulai ada activity. Oke, so that's gonna be the update for Bitcoin dan juga dollar index serta gold untuk this week. Thank you very much guys for paying attention. Ditunggu untuk video study time-nya, dan besok akan saya update kembali untuk altcoins juga. Oke, God bless to everyone and I'll see you guys again in the next update. Cheers and bye-bye guys.